Nah, pas kita mengorder itu kan pakai uang cash. Harusnya rule-nya itu kan. Nah, sedangkan yang teman-teman kita ini dia pakai uang elektronik, karena kan di situ ada tulisan kalau pakai uang elektronik ini diskon berapa puluh persen. Nah, dia pakai itu biar dia dapat untung. Untungnya double, untung dari yang mesen, untung dari dia mesen lagi. Terus ini Ustaz, rata-rata jualan di marketplace yang warna orange atau Hijau, merah, lazis itu, terus yang warna hijau daun itu, rata-rata itu kan memang iklim marketplace itu menciptakan situasi yang perang harga, di mana pasti promosinya itu ini paling murah dikejar. Sedangkan kita rata-rata orang yang ada istilah ada harga, ada kualitas. Rata-rata yang harganya murah di bawah standar itu rata-rata dia partai besar, kapitalisme bahasa kita kan sekarang. Sedangkan kita yang benar-benar buat produk sendiri dengan bahan yang bagus atau bahan yang bagus bisa aja diduplikasi sama perusahaan itu. Dia pakai bahan yang kurang kualitasnya di bawah kita, tapi dia dengan harga murah. Kayak mana sih? Saya cari di YouTube atau di mana cara melawan perang harga itu nggak ada sama sekali. Memang begini, kalau secara hukum dalam Islam juga pasar tuh nggak bisa diatur. Allah nanti yang mengatur pasar itu. Jadi secara praktisnya bahwa logika ekonomi itu kan sederhana. Iya. Ketika kemudian kualitas baik, harganya juga lebih tinggi, logis. Kemudian kualitasnya rendah, harganya lebih murah, juga logis. Ya kan? Tidak ada masalah. Allah yang nanti yang ngatur. Sekarang begini, kalau kemudian kita hanya sibuk mengurusi itu saja terkait dengan masalah harga, ini berarti kita harus turunin. Itu yang jadi masalah adalah kita akhirnya justru malah fokus untuk tadi melakukan hal-hal yang sebenarnya secara syar'i tidak perlu, karena Allah sendiri yang nanti ngatur itu. Nabi pernah didatangi oleh para sahabat ketika waktu itu harga pada naik. Iya. Harga barang pada naik. Ya Rasul, turunkan harga untuk kami. Ya. Kata Rasulullah SAW, enggak, Allah yang ngatur pasar itu. Ketika kemudian memang barangnya langka, harganya naik, itu kan lumrah. Ya. Kemudian ketika barangnya banyak, harganya murah, itu juga lumrah. Ya. Maka sebenarnya yang kita lakukan hanya perlu untuk merubah produk kita. Mungkin dengan cara begini, kita tetap punya produk premium, tapi kita juga punya produk grade tertentu yang kemudian bisa menyamai harga itu. Itu tidak ada masalah. Secara alamiah di dalam persaingan pasar itu normal, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah sengaja membakar uang. Kayak buruknya kapitalisme itu kan sengaja membakar uang untuk menjatuhkan lawan. Nanti ketika lawannya sudah jatuh, dia kemudian meng-up harga yang punya dia untuk mengembalikan kerugian yang sebelumnya tadi. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Rata-rata kayak gini sekarang. Nah, itu. Ya makanya tadi kita nggak usah pedulikan itu, bakar duit itu juga ada masanya kok, biarin aja. Iya sih, aplikasi yang biarin aja dia bakar duit di awal, biarin aja. Itu cara kapitalisme yang kemudian ditemu, biarkan saja. Loh, kita punya Allah, ngapain kita khawatir? Rizki Allah yang ngatur kan. Nggak usah terlalu peduli dengan persaingan itu, udah biarkan saja. Yang penting kita bismillah jualan, menempuh sunatullahnya untuk mendapatkan rizki dari Allah. Ya sudah, nanti Allah yang tentukan rizkinya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Perang harga ya kita nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Segmentasi sendiri ya, Ustaz. Kalau kita mau ikut ya tadi mungkin dengan cara membuat produk yang baru. Cuman kan itu juga effort tersendiri gitu. Maksudnya kita butuh tenaga lebih, kita butuh modal lebih, otomatis juga kan untuk mengadakan produk itu. Kita juga butuh promosi lebih, otomatis yang seperti itu. Ya sudah berjalan alamiah aja. Kadang-kadang persaingan pasar itu juga nggak bertahan lama kok yang begitu itu. Biarkan saja, orang juga hari ini orang sudah banyak yang dewasa di dalam bertransaksi. Dia bisa mengukur, oh ini barang bagus, ini penjualnya amanah, itu lebih dia cenderung dibandingkan kalau kemudian dia beli yang asal murah tadi. Ya mungkin itu bisa berlaku untuk para
para pembeli-pembeli pemula gitu ya. Iya. Para newbie yang baru ikut transaksi itu. Saya lucu ngebaca harga murah-murah di bawah itu komen apa namanya ini kok barangnya nggak sesuai gambar katanya, ini ada apa kayaknya jelek ya, kata si orang ada harga ada Lah kualitas. itu makanya artinya yang akhirnya kan ada yang jadi korban kan Iya. kalau kasus seperti itu. Makanya biarkan saja mereka membakar duit semau mereka, biarin aja. Itu cara mereka untuk mempromosikan dengan cara yang tidak baik, ya biarkan saja. Kan berarti di situ nanti ada unsur gorornya, ada unsur dolimnya juga, ya kan? Ya kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Oh iya oke. Berarti baru mau ngikut marketplace ini saya cari ilmunya dulu banyak-banyak. Terus ini Ustaz, rata-rata orang yang sekarang jual marketplace jual di media sosial kayak gambar ya, media sosial yang ada gram-gramnya itu Ustaz. Rata-rata mereka menghadirkan sistem giveaway. Nah nanti abis itu diundi, abis kita udah banyak kan yang ikut, abis itu diundi yang menang cuma 3. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Ya enak kalau yang menang itu betulan. Rata-rata Iya yang juga, menang itu settingan bohongan, mereka ya. kawan juga.